Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Rabu 23 Agustus 2023 di kampus IAIN Kerinci atau dijuluki kampus progresif IAIN Kerinci telah dilaksanakan pembukaan PBAK, pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan untuk mahasiswa baru IAIN Kerinci tahun 2023-2024 yang jumlahnya mencapai 700 orang lebih secara keseluruhan. Kami menyampaikan ucapan selamat datang, selamat bergabung di kampus IAIN Kerinci untuk seluruh anak-anak kami, adik-adik kami, mahasiswa baru. Untuk menuntut ilmu di sini tentunya nanti ya, dan kami siap mengantarkan adik-adik mahasiswa baru ini memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan ya, untuk memiliki daya saing di dunia global ya, memasuki pasar global, dan kami sudah siapkan program-program untuk itu ya. Kami punya program unggulan, nanti ada 3: bahasa Inggris, riset dan publikasi, serta soft skill sesuai dengan minat masing-masing. Ini akan berjalan 3 tahun. 1 tahun dilatih berbahasa Inggris sehingga mereka bisa paham kalau misalnya ada acara di TV ya berbahasa Inggris, bisa langsung paham tanpa teks. Ini menjadi instrumen yang sangat penting untuk mereka untuk masuk ke dunia global. Kemudian kita latih mereka riset dan publikasi sehingga bisa punya kemampuan untuk meneliti, untuk menulis di jurnal, bahkan untuk menulis buku nantinya. Nah, kemudian ada soft skill juga, keterampilan-keterampilan yang penting untuk mereka untuk bisa masuk ke dunia kerja. Mudah-mudahan kalau ini berhasil, mahasiswa-mahasiswa kita akan go internasional, insya Allah. Ya, kemudian kampus IAIN Kerinci juga sedang berbenah. Ya, kita menyiapkan berbagai sarana prasarana sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Alhamdulillah pada tahun 2023 ini sedang berjalan pembangunan gedung perpustakaan digital. Pustaka digital 4 lantai. Ini akan menjadi gedung perpustakaan yang termegah mungkin di kawasan paling tidak Sumatera ya. Ini menjadi tempat mahasiswa menimba ilmu, dan perpustakaan ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum. Kita nanti akan membangun kerjasama dengan perpustakaan nasional ya, termasuk perpustakaan UI di Jakarta dan perpustakaan besar di Indonesia. Nah, itu sudah kita jajaki. Mudah-mudahan gedung ini akan selesai pada tahun ini, insya Allah. Di samping gedung SPCN yang kita huni sekarang sudah mulai dipakai, ini juga kuliahnya sudah mulai menggunakan digitalisasi ya. Itu. Ya, tentu di samping itu pengembangan SDM, sumber daya manusia, para dosen. Kita alhamdulillah saat ini sudah punya guru besar, 2 orang guru besar, dan ada 3 orang calon guru besar yang sudah submit usulan. Ya, mudah-mudahan nanti kita berharap akhir tahun ini sudah turun usia guru besarnya. Kemudian
ada sekitar 50 orang dokter di IAIN Kerinci saat ini dalam berbagai bidang sains ilmu pengetahuan ya. Dan ini juga kita dorong untuk segera bertransformasi menjadi guru besar. Yang sedang ongoing sekarang itu ada sekitar 29 orang. Jadi 2 tahun atau 3 tahun ke depan kita berharap sudah punya sekitar 80 orang doktor di sini, dan tentu ada penambahan guru besar juga. Nah itu kita punya 3 kampus ya, ada kampus pertama di Sungai Liu ini, ada kampus 2 di Tololo, dan kampus 3 di Tanjung Pau dengan 4 fakultas. Ada fakultas syariah, fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan, fakultas Usuluddin adab dan dakwah, fakultas ekonomi dan bisnis Islam. Dan alhamdulillah sampai tahun 2023 ini kita sudah berhasil mengembangkan lembaga ini menjadi 25 program studi ya. Jadi 2022 kemarin memasuki 2023 juga ada 9 prodi baru. Jadi jumlahnya sudah 25. Sehingga para calon-calon mahasiswa tidak usah repot-repot ke luar daerah ya. Karena sudah lengkap juga di sini. Ya, baik prodi agama maupun prodi umum. Nah, kita siap menampung calon-calon mahasiswa baru ya, untuk kita cetak menjadi sarjana-sarjana yang punya kompetensi ya, punya daya saing untuk masuk ke dunia kerja. Nah, di samping itu tentu pengelolaan administrasi, akuntabilitas ya, tata kelola juga terus kita tingkatkan. Nah, mudah-mudahan kita mohon doa dari masyarakat semuanya, IAIN Kerinci ini semakin berkembang, semakin maju, dan ke depan tentu cita-citanya menjadi Universitas Islam Negeri Kerinci. Nah, ini sedang kita persiapkan persyaratan-persyaratan untuk itu. Persyaratan utama yang kita belum punya saat ini adalah program studi unggul, akreditasi program studi yang unggul. Ada 5 program studi yang sudah dipetakan oleh LPN, Lembaga Penjamin Mutu, yang punya potensi untuk didorong menjadi memperoleh akreditasi unggul. Nah, ini sedang kita usahakan. Mudah-mudahan nanti minimal dari 5 dari 2 ini bisa berhasil, dan syukur-syukur kalau 5-5-nya ini bisa meraih peringkat akreditasi unggul. Dan kalau itu ada, kita sudah bisa submit usulan untuk menjadi Universitas Islam Negeri Kerinci. Dengan menjadi Universitas Islam Negeri Kerinci, tentu lembaga ini akan semakin punya chance yang besar ke depan untuk lebih berkembang lagi. Karena di universitas bisa membuka berbagai macam fakultas umum juga, termasuk misalnya fakultas kedokteran. Ya. Nah, karena memang bicara Islam itu sifatnya universal. Jadi tidak hanya mengurus doa, mengurus ibadah ya. Itu memang core utamanya, tapi Islam itu juga lengkap ya, menyeluruh. Nah, Islam juga bicara ekonomi, bicara kesehatan, bicara pendidikan, bicara budaya, bicara politik dan lain sebagainya. Nah, itulah Islam yang sifatnya universal. Jadi kalau ada yang bertanya mengapa misalnya IAIN itu harus menjadi UIN, nah itu jawabannya ya, bahwa Islam itu adalah agama yang universal. Dia bicara tentang kehidupan manusia itu dari A sampai Z, dari dunia sampai akhirat. Ya, mudah-mudahan cita-cita ini bisa tercapai di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu ya buat sementara. Mohon doa dan dukungan dari masyarakat semuanya. Semoga kami bisa mengemban amanah yang
dititipkan dari para pendahulu-pendahulu kita, ya, terutama para pendiri Lembaga Perguruan Tinggi IAIN Kerinci ini, untuk kita kembangkan bersama-sama ke depan. Ya, mohon dukungan juga tentunya dari pemerintah daerah Kabupaten Kerinci, pemerintah Kota Sungai Penuh, ya, untuk kita bersama-sama membangun Kerinci dan Kota Sungai Penuh ini untuk menghasilkan SDM yang unggul, ya, untuk membangun negeri ini ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Senat Terbuka Institut Agama Islam Negeri Kerinci dalam rangka pengenalan budaya dan kemahasiswaan PBAK tahun akademik 2023-2024. Kegiatan ini mengusung tema mewujudkan mahasiswa IAIN inovatif, moderat, dan progresif menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Dalam rangka pengenalan budaya akademik dan kampus PBAK bagi mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri IAIN Kerinci tahun akademik 2023-2024 saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka. Tentang penetapan mahasiswa baru. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kerinci nomor 354 tahun 2023 tentang penetapan mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Kerinci tahun akademik 2023-2024. Dan saat ini perlu kami sampaikan bahwa di PBAK tahun 2023 ini diikuti oleh lebih kurang 539 orang peserta yang terdaftar, yang terdiri dari Fakultas Syariah terdaftar 68 orang, kemudian FTIK 292 orang, PB 145 orang, dan Fakultas Usuluddin Adat dan Dakwah 34 orang. Dan dari keseluruhan yang terdaftar ada 5 orang pendaftar tahun sebelumnya. Di angkatan 2022 mengikuti PBAK di tahun ini. Ini perlu juga kami ingatkan pada saat ini, kenapa harus mengikuti tahun ini yang angkatan tahun 2022, karena sebagian dari antara mereka ada yang dinyatakan tidak lulus dan tidak ikut serta pada saat PBAK sebelumnya. Untuk itu kita sangat berharap di PBAK tahun ini, kita doakan, kita berharap semuanya bisa lulus 100%. Kalau tidak bisa lulus ya harus mengikuti ulang di tahun-tahun berikutnya. Kemudian selanjutnya kami mohon perkenan nantinya kepada Bapak Rektor IAIN Kerinci untuk memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi acara PBAK tahun ini, dan sekaligus nanti ditandai dengan penyematan atau penyerahan jaket alma mater kepada peserta yang telah ditunjuk. Dan juga perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu anggota Senat dan hadirin wal hadirat bahwa setelah pembukaan nanti kita juga akan melaksanakan penanaman pohon
yang kerjasama dengan Polres Kerinci. Insya Allah setelah nanti akan dilaksanakan secara acara pembukaan ini. Kemudian nantinya sebelum atau setelah sambutan dari Bapak Rektor, kita akan sama-sama menyimak sambutan atau arahan dari Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Nanti oleh panitia akan disiarkan atau ditampilkan di layar. PBAK ini juga ditandai dengan pepasangan baju alma mater pada mahasiswa. Kegiatan ini juga diikuti dengan penanaman 500 batang pohon nangka dari pihak Polres Kerinci pada kampus IAIN Kerinci dan beberapa fakultasnya. Bertemu, selamat berjumpa adik-adik kami, para tamu baru, para mahasiswa baru. Semoga menjadi ilmuwan-ilmuwan di kampus progresif IAIN Kerinci. Kita panjatkan segala puja dan puji karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya bersyukur atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita ada dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan segar bugar, tidak kurang satu apa-apa. Pertama kepada panitia penyelenggara, ini di bawah leading sektornya Pak Warik 3, agar melaksanakan dan mengawal betul pelaksanaan PBAK ini dengan baik, sehingga sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada. Karena mengacu pada SK Dirjen Pendis nomor 4962 tahun 2016 bahwa PBAK pada prinsipnya bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan penghayatan peserta terhadap sistem pendidikan di perguruan tinggi keagamaan Islam. Itu tujuannya. Ya. B. Mengembangkan kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, dan sosial. Jadi supaya tahu apa tujuan kita duduk di sini selama 3 hari ini, apa tujuannya kegiatan ini. B. C maksudnya memupuk semangat solidaritas dan toleransi di antara sivitas akademika. D. Mengembangkan rasa memiliki dan tanggung jawab akademik sosial terhadap pilihan disiplin ilmu. E. Mengembangkan sikap kritis dan kreatif mahasiswa. Yang kedua, sesuai surat edaran Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia nomor B 732 PJ.1 Romawi /07/2023 bahwa pelaksanaan PBAK merupakan momen strategis untuk mendiseminasikan corak dan pemikiran keagamaan yang moderat, inklusif, dan toleran, sekaligus wahana efektif untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Dan seharusnya PBAK harus memperkuat program moderasi beragama dengan mengacu pada model moderasi beragama Kementerian Agama Republik Indonesia, komitmen kebangsaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, serta mengembangkan kecintaan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta merespon perkembangan terkini seperti revolusi industri 4.0,
kosong. Dan munculnya generasi milenial menyambut Indonesia Emas 2045. Model PBAK juga diharapkan mampu menciptakan budaya dan kultur akademik yang kritis, mengembangkan tradisi riset, dan membentuk mahasiswa yang berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kegiatan pembukaan rapat atau sidang senat terbuka dalam rangka PBAK, pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan tahun 2023 telah terlaksana dan berjalan dengan baik. Kegiatan PBAK di tahun ini berlangsung mulai hari ini 23 Agustus dan akan berakhir pada tanggal 26 Agustus pada hari Sabtu. Dan alhamdulillah sudah kita mengikuti pelaksanaannya sesuai dengan edaran dari Dirjen, dilaksanakan dengan melalui rapat senat terbuka, sehingga tadinya sudah dibuka oleh ketua senat, kemudian ada berbagai agenda-agenda lain menyertai dari kegiatan itu. Dan mulai saat ini setelah pembukaan tadi, materi-materi akan diberikan oleh institusi maupun dan oleh masing-masing fakultas, sehingga mahasiswa baru akan mengenal bagaimana dunia kampus, bagaimana etika sebagai mahasiswa yang baik di kampus, bagaimana cara untuk mengontrak mata kuliah, bagaimana cara mengikuti kuliah yang baik. Nanti di PBAK ini akan dijelaskan sesuai dengan materi. Di samping itu ada pemateri-materi dari luar, dari Kapolres, dari Dandim, dari Kejari, dan dari Kementerian Agama Pusat yang akan memberikan. Lagi itu kita doakan semoga sukses untuk PBAK tahun ini yang insya Allah berlangsung selama 4 hari. Lagi selamat datang dan selamat bergabung mahasiswa baru di kampus progresif Puncak Ilmu Pengetahuan Institut Agama Islam Negeri IAIN Kerinci. Saya Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.